di sini kami akan menjawab pertanyaan nomor 1, di mana kita diminta untuk mencari 4 kategori evaluasi baru dengan 3 kriterianya. Nah, untuk pertama, kami menggunakan stabilitas infrastruktur dan energi. Kenapa? Karena hard work itu sangat bergantung pada peralatan listrik dan juga dapur internasional. Untuk kriterianya, yang pertama itu ada keandalan pasokan listrik. Kita harus memastikan bahwa daerah tersebut memiliki pasokan listrik yang aman dan tidak ada kemungkinan untuk terjadi mati listrik dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ketersediaan air bersih dan juga sistem sanitasi yang layak. Dan ketiga yaitu kualitas jaringan komunikasi, internet, dan juga sistem kasir global. Untuk yang kedua, kami menggunakan sumber daya manusia. Untuk menjalankan sebuah merek besar, tentu kita membutuhkan sumber daya yang juga berkualitas dan dalam jumlah yang besar. Untuk itu, kami memilih 3 indikator di dalamnya, yaitu tingkat kemahiran dalam berbahasa Inggris, karena tentu nanti pengunjungnya lintas nasional. Lalu, kedua, jumlah lulusan sekolah perhotelan atau kuliner di daerah tersebut, dan 3, standar upah minimum di daerah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kategori selanjutnya adalah regulasi hiburan dan perizinan. Kategori ini berkaitan dengan aturan hukum yang mengatur operasional bisnis hiburan sendiri. Indikatornya yang pertama adalah kemudahan izin penjualan alkohol. Hal ini sangat krusial karena ini menjadi sumber pendapatan utama dari bisnis tersebut. Lalu indikator kedua adalah batasan jam operasional. Hal ini menentukan seberapa lama bisnis bisa berjalan, terutama di malam hari dan saat peak hour. Indikator terakhir itu ada aturan kebisingan yang harus diperhatikan, terutama pada saat live musik. Dilanjut dengan kategori terakhir itu ada visibilitas dan sponsor lokasi. Kategori ini berfokus dengan seberapa mudah lokasi ini ditemukan oleh pelanggan, terutama wisatawan sendiri. Indikatornya itu ada yang pertama, jarak pandang papan nama. Semakin terlihat dari jalan utama, maka semakin besar pula peluang orang untuk tertarik gitu terhadap lokasi, terhadap bisnis kita. Lalu indikator kedua itu ada kedekatan dengan tempat wisata. Lokasi yang dekat dengan pusat keramaian maka akan meningkatkan traffic. Lalu indikator terakhir adalah ketersediaan area trotoar atau ruang luar, di mana tempat ini mendukung antrean dan area tunggu serta konsep outdoor yang menambah daya tarik. Maka cukup sekian jawaban dari nomor 1. Jawaban soal selanjutnya akan saya Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Kota manakah yang memiliki peringkat tertinggi dari 4 kota Eropa berdasarkan pada pertimbangan dengan menggunakan tabel di atas? Jadi karena di sini kita akan mencari di mana akan menempatkan Hard Rock Cafe, berarti di sini kita akan menggunakan metode pemeringkatan faktor. Metode pemeringkatan faktor ini kita akan mencarinya, akan mendapatkan penyelesaiannya dengan menghitung, dengan mengalihkan bobot per faktor dikali dengan nilai kota. Kita akan mengalihkan bobot faktor ini, faktor demografis bobotnya itu 20, faktor pengunjung pasar itu bobotnya 20 juga, faktor transportasi itu bobotnya 20, restoran atau klub malam bobotnya itu 10, risiko politik yang rendah bobotnya 10, pasar real estate itu bobotnya 10, dan analisis pasar yang dapat dibandingkan nilai bobotnya itu 10. Bobot ini kita akan mengalihkannya dengan nilai per kotanya, yaitu ada kota A dengan nilai seperti di tabel di atas, terus ada kota B, kota C, dan kota D. Kita akan mengalihkan semua nilai kota ini dengan bobot. Langsung saja kita ke pengerjaannya. Nah, kita tadi karena sudah didapatkan bobotnya itu 20, nilai kotanya 70, langsung aja kita kalikan. 20 kali 70 itu 1400, berarti total nilai skornya itu 1400. Lalu di kota B, di faktor demografis bobotnya itu 20, nilai kotanya 70 itu juga 1400 total skornya. Di kota C total skornya dari 20 dikali dengan nilai kotanya 60 itu 1200. Lalu kota D 90 dikali 20 itu 1800. Lalu kita ke faktor selanjutnya, yaitu pengunjung pasar. Faktor pengunjung pasar kita kalikan juga, bobotnya itu 20 dikali nilai kota A itu 20, total skornya itu 1600.
Lalu ada kota B, bobotnya 20, nilai kota B itu 60, berarti total skornya itu 1200. Lalu ada kota C, 20 kasih 60 itu 1800 total skornya. Lalu ada di kota D, di pengunjung pasar bobotnya 20 dan nilai kota D itu 75, 20 dikali 75 itu 1500. Lalu kita akan mengalihkan di faktor transportasi, seperti pengerjaannya itu seperti di faktor-faktor yang sudah kita kerjakan di atas, jadi langsung saja. Nah, baik, karena kita sudah mendapatkan nilai-nilai ini, kita akan menjumlahkan per kotanya berapa total skor yang dia dapatkan. Nah, di kota A ini kita dapatkan dari faktor 1400 ditambah 1600 ditambah 2000 ditambah 800 ditambah 900 ditambah 650 ditambah 700, itu total nilainya 8050. Lalu kota B, kita tambahin juga dari semua faktor dan total skornya. Terus kota B 1400 ditambah 1200 ditambah 1000 ditambah 900 ditambah 600 ditambah 750 dan ditambah 600, totalnya itu 6450. Lalu kota C 1200 ditambah 1800 ditambah 1500 ditambah 660 ditambah 500 ditambah 850 ditambah 850, itu totalnya 7350. Lalu kota D 1800 ditambah 1500 ditambah 1800 ditambah 650 ditambah 700 ditambah 700 dan ditambah 800, itu totalnya 7950. Nah, berdasarkan perhitungan tadi, kota A memiliki peringkat tertinggi dengan total skor itu 8050. Lalu disusul dengan kota D di peringkat kedua dengan total skor 7950. Lalu ada kota C, dia berada di peringkat ketiga dengan total skor itu 7350, dan kota B itu menduduki peringkat terakhir yaitu peringkat 4 dengan total skor 6450. Jadi kota A merupakan pilihan yang paling baik, pilihan terbaik untuk Hard Rock ini menempatkan kafenya. Nah, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika saya banyak salah kata. Terima kasih. Saya Diani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa Hard Rock mengerahkan upaya yang benar-benar serius dalam melakukan analisis lokasinya. Nah, jawabannya itu Hard Rock melakukan analisis lokasi secara serius karena pemilihan lokasi sangat menentukan keberhasilan bisnisnya dalam jangka panjang. Industri seperti restoran, hotel, atau kafe itu sangat bergantung pada arus pengunjungnya, citra lokasinya, serta kondisi lingkungan. Sehingga kesalahan dalam memilih lokasi bisa berdampak besar terhadap pendapatan. Dari tabel yang diberikan terlihat bahwa ada banyak faktor yang dipertimbangkan. Nah, seperti demografi, jumlah pengunjungnya, lalu transportasinya, keamanan dari risiko politik, hingga biaya operasionalnya seperti pajak dan juga tenaga kerja. Nah, setiap faktor memiliki tingkat kepentingan berbeda atau dibilang dengan bobot, yang berarti keputusan tidak bisa diambil berdasarkan satu aspek saja. Ada beberapa alasan utama karena kenapa analisis ini harus dilakukan secara mendalam. Yang pertama itu adalah investasi besar dan sulit dipindahkan, yang artinya membuka cabang baru itu membutuhkan biaya yang lebih besar seperti untuk bangunan, renovasi, atau perizinan.
Jika lokasi salah, itu tidak mudah untuk dipindahkan tanpa kerugian yang besar. Lalu yang kedua ada persaingan ketat. Nah, Hard Rock ini kan bersaing dengan banyak brand nih. Lalu lokasi yang strategis itu biasanya dengan jumlah pengunjung yang banyak, terus juga akses transportasinya itu bisa menjadi keunggulan yang kompetitif bagi Hard Rock sendiri. Lalu yang ketiga itu adalah menyesuaikan dengan target pasar. Di sini faktor demografi penting karena Hard Rock itu punya segmen pasar tertentu, yang artinya lokasi harus sesuai dengan karakteristik konsumen yang dituju. Lalu yang keempat itu adalah memaksimalkan keuntungan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai faktor sekaligus, bukan hanya biaya murah saja. Hard Rock di sini bisa memilih lokasi yang memberikan kombinasi terbaik antara biaya, potensi pendapatan, dan juga risiko. Nah, yang kelima itu adalah mengurangi risiko kegagalan analisis. Nah, analisis yang matang di sini itu membantu menghindari keputusan berbasis asumsi atau intuisi saja. Yang penting agar bisnis tidak mengalami kerugian akibat faktor eksternal yang sebenarnya bisa diprediksi. Jadi, Hard Rock itu melakukan analisis lokasi secara serius karena keputusan lokasi adalah keputusan strategis yang berdampak besar, mahal, dan juga sulit diperbaiki jika salah. Dengan analisis yang komprehensif, mereka bisa memilih lokasi yang paling optimal dan juga meminimalkan risiko dari kegagalan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu kapan Hard Rock lebih memilih sistem waralaba ini. Nah, jadi Hard Rock akan memilih waralaba ketika mereka merasa lebih aman dan lebih efektif bekerja sama dengan pihak lokal daripada membukanya sendiri. Nah, di sini juga ada beberapa alasan kenapa kondisi yang membuat waralaba ini lebih cocok. Nah, jadi yang pertama yaitu tidak paham pasar lokal, misalnya budaya makanan, selera musik, atau kebiasaan konsumen yang berbeda. Yang kedua yaitu risiko tinggi. Kalau negaranya tidak stabil, misalnya sering terjadi perubahan aturan atau krisis ekonomi, jadi lebih aman berbagi risiko dengan mitra yang lain. Yang ketiga yaitu modal terlalu besar. Kalau buka sendiri kan butuh biaya yang sangat besar nih. Jadi waralaba bisa mengurangi beban karena sebagian ditanggung oleh mitra. Yang keempat yaitu ada mitra lokal yang kuat. Jadi kalau ada perusahaan lokal yang sudah berpengalaman dan punya jaringan luas, maka perkembangannya lebih cepat dan lebih sukses. Yang kelima yaitu aturan negara sulit untuk asing. Nah, beberapa negara mungkin membatasi investor asing, jadi harus bekerja sama dengan pihak lokal. Nah, di sini juga ada alasan kenapa waralaba itu menguntungkan. Nah, yang pertama yaitu risikonya lebih kecil karena tidak ditanggung sendiri. Yang kedua yaitu ekspansinya lebih cepat. Nah, biasanya buka banyak cabang sekaligus lewat mitra. Nah, yang ketiga yaitu memanfaatkan pengetahuan lokal. Jadi, mitra lebih tahu nih lokasi yang strategis dan selera pelanggan serta cara promosi yang cocok. Nah, di sini juga ada contoh situasi Hard Rock akan memilih waralaba jika masuk ke negara baru yang budayanya sangat berbeda. Terus tuh pasarnya lebih jelas atau belum tahu bakal ramai atau tidaknya. Terus tuh aturan bisnis di negara itu ketat. Nah, sekian jawaban pertanyaan nomor 4. Terima kasih.